Shalom dan selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar kalian di hari ini? Ibu sangat berharap kalian dalam keadaan yang baik. Anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran hari ini. Apakah kalian bersemangat di kelas 4 ini? Ibu sangat berharap kalian penuh semangat untuk belajar di hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk di tema yang pertama, indahnya kebersamaan. Kita masuk di subtema yang pertama, keberagaman budaya bangsaku, dan kita ada di pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia yang menggambarkan tentang keberagaman tersebut. Silakan buka buku kalian di halaman 1 dan kita akan membaca secara bersama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Pertanyaan Ibu setelah kita membaca teks tadi adalah apa yang dibicarakan pada paragraf pertama tadi? Ibu ingatkan lagi, mana paragraf pertama itu pada teks pawai budaya? Ya, ini adalah paragraf pertama di halaman 1 dimulai dari kata pawai dan diakhiri dengan kata dekat. Kira-kira apa ya yang dibicarakan pada paragraf pertama ini? Kita lihat, pawai budaya ini sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Terlihat dari anak-anak di Kampung Babakan, Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Mereka selalu datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ada juga kakek Udin yang termasuk di dalam warga Kampung Babakan juga terlihat sangat sabar untuk menanti. Artinya bahwa pawai budaya ini sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah,
Kembali pada pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 pertama tadi? Ya, yang dibicarakan adalah tentu pawai budaya selalu menarik perhatian warga Kampung Babakan. Nah, kira-kira anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang diceritakan pada atau apa yang dibicarakan pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 paragraf pada bacaan tentang pawai budaya tadi. Anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Untuk teks pawai budaya yang telah kita baca tadi terdiri dari 5 paragraf yang sudah Ibu tandai untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengingat kembali lagi paragraf. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Anak-anak bisa melihat bahwa paragraf itu ditandai atau setiap paragraf itu ditandai dengan kalimat yang sedikit menjorok ke dalam. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tema ini, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak akan belajar untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajarkan anak-anak apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, serta bagaimana cara anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dan gagasan pokok itu biasanya berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sementara gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, simak dengan baik sehingga anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tadi. Langkah yang pertama adalah anak-anak harus menemukan kalimat utama pada paragraf. Ya, kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf atau pada akhir paragraf. Nah, kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Kalimat yang menjadi pokok ide utama dari paragraf tersebut. Sehingga penting sekali anak-anak harus pahami pada setiap paragraf apa pokok dari setiap paragraf atau apa pokok yang dibicarakan pada setiap paragraf. Langkah kedua adalah jika kalimat utama telah anak-anak temukan, maka gagasan pokok terletak pada kalimat utama atau gagasan pokok adalah kalimat utama itu sendiri. Maka gagasan pokok bisa berupa kalimat utama secara keseluruhan. Anak-anak bisa menulis kalimat utama tersebut secara keseluruhan sebagai gagasan pokok, atau anak-anak bisa menulis inti dari kalimat utama tersebut. Dan yang terakhir adalah semua kalimat selain dari kalimat utama merupakan gagasan pendukung. Nah, ini adalah 3 langkah yang bisa Ibu berikan bagi anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya Ibu berikan contoh bagaimana kita langsung pada teks tadi ya. Nah, kita langsung pada contoh. Ibu akan memberikan contoh untuk paragraf pertama dan paragraf kedua untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dan langkah yang Ibu ambil adalah kita harus menemukan dulu kalimat utama. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagi paragraf 1 ini dalam bentuk kalimat-kalimat. Jadi Ibu membaginya dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga nanti anak-anak akan lebih mudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan.
Untuk kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Untuk kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Untuk kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima dan kalimat keenam sebagai kalimat terakhir. Kita lihat, untuk kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya. Dan untuk kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dan untuk kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini untuk kalimat kedua, ketiga, keempat, itu menjelaskan kalimat pertama. Menjelaskan tentang kalimat pertama, berarti bahwa kalimat pertama itu kita tentukan sebagai kalimat utama dan sebagai gagasan pokok. Karena kalimat yang lain menjelaskan kalimat yang pertama. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan, mereka datang ke alun-alun, kakek Udin pun terlihat sabar menanti, itu menjelaskan bahwa pawai budaya itu sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sehingga kalimat yang lain, kalimat 2 sampai kalimat 6 itu merupakan gagasan pendukung untuk paragraf pertama. Selanjutnya contoh berikutnya adalah untuk paragraf kedua. Seperti tadi, Ibu akan membagi menjadi beberapa kalimat. Ada 5 kalimat yang bisa anak-anak perhatikan. Untuk kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, untuk kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, yaitu rombongan laki-laki dari rombongan Maluku itu mengenakan apa. Untuk kalimat ketiga, rombongan perempuan dari rombongan Maluku itu mengenakan baju cele. Nah, terus mereka di kalimat keempat lagi menjelaskan bahwa mereka menggunakan atau langkah mereka itu diiringi oleh alat musik tifa. Dan kalimat kelima bunyinya seperti gendang. Artinya bahwa gagasan pokok itu adalah di kalimat pertama, di kalimat pertama, dan gagasan pendukungnya adalah di kalimat kedua sampai kalimat keenam. Karena kalimat kedua sampai kalimat keenam itu menjelaskan kalimat pertama. Gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, sebagai tugas kalian, tugas yang pertama ada di halaman 5. Kalian membaca kembali paragraf kelima, kemudian kalian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Anak-anak bisa membuat di dalam bentuk diagram seperti ini, atau anak-anak bisa membuat seperti contoh yang tadi sudah Ibu berikan bagi anak-anak. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Kita lihat tentang pawai budaya. Ini masih sebagian kecil dari Indonesia. Sebagian kecil dari suku-suku di Indonesia. Ada begitu banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Karena itu, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerah, dan banyak sekali keragaman yang lain. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi anak-anak, keragaman itu bukan hal yang menjadi masalah buat kita ya, tapi keragaman itu adalah sesuatu yang menjadi kekayaan kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan sesama. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian yang kedua ada di halaman 9.
Tugasnya adalah anak-anak menuliskan contoh sikap menghargai keragaman dan contoh sikap tidak menghargai keragaman. Nah, anak-anak silakan membuat di dalam kolom seperti yang ada pada halaman 9 di buku tematik kalian. Nah, sebagai contoh, sikap yang menghargai keberagaman itu misalnya bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ya, misalkan lagi bermain bersama dengan teman yang berlainan suku. Tidak membeda-bedakan teman, itu adalah sikap menghargai keberagaman. Anak-anak bisa menuliskan contoh yang lain, ada 4 contoh yang harus anak-anak tuliskan. Sementara anak-anak juga bisa menuliskan contoh tidak menghargai. Sebagai contoh, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Anak-anak bisa menuliskan contoh lainnya yang merupakan sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, anak-anak selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga sangat kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, cara memainkannya pun berbeda-beda. Misalkan, kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung juga yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup, seperti seruling. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Benda-benda tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, alat-alat musik tadi, ketika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Nah, kalau begitu pertanyaan Ibu, bagaimana proses terjadinya bunyi? Nah, anak-anak, Ibu punya pertanyaan lagi buat kalian. Bunyi apakah yang kalian dengar ketika kalian bangun tidur di pagi ini? Kalau Ibu mendengarkan bunyi ayam berkokok. Ibu juga mendengarkan bunyi alarm di HP Ibu. Ibu juga mendengarkan bunyi klakson mobil, klakson motor. Nah, bunyi apa yang kalian dengar pagi ini? Mungkin kalian mendengar orang tua memanggil, bangun, bangun, bangun. Hei, bangun, bangun, kamu harus belajar. Atau mungkin kalian mendengar suara anjing. Atau mungkin kalian mendengar suara kucing. Atau mungkin kalian mendengar suara adik kalian, atau mungkin kalian mendengar suara kakak kalian. Nah, bagaimana sampai kita bisa mendengar semua bunyi itu? Mari simak penjelasan Ibu. Nah, perhatikan penjelasan Ibu bagaimana sehingga kita bisa mendengar bunyi. Tiang yang dipukul menggunakan palu misalnya. Nah, ketika kita memukulkan palu ke sebuah besi, besi itu akan menghasilkan getaran yang sangat cepat. Karena sangat cepat, maka terkadang kita tidak memperhatikan getaran tersebut. Seperti contoh pada gambar di samping ini. Getaran ini akan berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat udara dan pada akhirnya akan sampai ke telinga kita. Nah, dari telinga akan diteruskan ke otak. Otak akan menerima rangsangan dan kita akan mengenalnya sebagai bunyi. Jadi Ibu persingkat lagi, getaran sebuah benda akan bergetar. Getaran itu akan berubah menjadi gelombang yang akan mengalir lewat udara ke telinga kita dan akan diteruskan ke otak. Sampai disitulah kita akan merasakan bahwa ada bunyi. Terlalu cepat sekali ya, bahkan dalam waktu detik kita sudah bisa mendengarkan bunyi. Artinya bahwa benda tersebut bergetar dengan sangat cepat sekali. Jadi, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi
itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bunyi tidak dapat merambat ketika tidak ada udara di tempat tersebut. Nah, sebagai tugas kalian yang terakhir ada di halaman 12, yaitu kalian diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian menganggap atau kalian mengambil 5 benda yang kalian anggap sebagai sumber bunyi. Tapi kalian harus pastikan bahwa 5 benda itu cara menghasilkan bunyinya berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan peluit. Peluit itu harus ditiup untuk menghasilkan bunyi. Contoh lain lagi, gelas kaca. Gelas kaca harus dipukul untuk menghasilkan bunyi. Contoh yang lain lagi, klakson mobil. Klakson mobil harus ditekan untuk menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak demikian tugas hari ini dan demikian pula pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini cukup panjang ya, karena Ibu harus memberikan anak-anak penjelasan tentang pembelajaran hari ini, dan penjelasan-penjelasan tersebut akan berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sekian dari Ibu, selamat pagi.